Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dunia akhirat langit dan bumi. Senang sekali saya ketemu dengan YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada. Dan saya mendoakan kepada semua agar YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada, di wilayah manapun, umur berapapun, suku apapun, agama apapun, selalu dalam keadaan sehat walafiat, jasmani rohani, panjang umur, murah rezeki, dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. YouTuber yang pintar, dalam keseharian kita pasti pernah mengalami yang namanya mati lampu. Ada istilah lagi di daerah Lampung itu namanya oglangan. Ada lagi namanya mati listrik, listrik mati, dan lain sebagainya. Apapun istilahnya, kita pasti pernah mengalami itu. Kita sedang asik-asik sama keluarga, sedang nonton TV, sedang bercengkrama dengan putra-putrinya, tiba-tiba mati lampu tanpa pemberitahuan. Atau sebaliknya, kadang-kadang pihak PLN juga sudah memberitahu seminggu sebelum, ada giliran mati lampu, ada giliran oglangan. Nah, YouTuber yang pintar menghadapi oglangan, menghadapi mati lampu, menghadapi listrik mati, ada beberapa karakter manusia menghadapi kegelapan yang ketika tiba-tiba datang. Nah, bagaimana sebenarnya watak manusia muncul? Inilah dalam bahasan persahabatan mati lampu. Bagaimana ceritanya? Ikuti channel ini sampai tuntas. Terima kasih Anda bersama saya kembali di channel Imron Kaya Raya. Suatu ketika di RT saya waktu itu masih tinggal di Pak Jo Palembang, tiba-tiba dapat giliran mati lampu. Dan memang saya sudah tahu sebelumnya kalau malam itu kita punya giliran mati lampu. Karena seminggu sebelum itu jadwal PLN di Sumatera Selatan sudah memberikan edaran kepada kami bahwa daerah-daerah tertentu akan mengalami pemadaman listrik sementara. Maka pada malam itu kita tidak terkejut kalau ada giliran mati lampu. Namun begitu, ada beberapa peristiwa yang sesekali PLN tidak memberitahu tentang kematian listrik, tentang pemadaman listrik. Ini yang kemudian seringkali membuat kesal. PLN ini tidak ngasih tahu dulu. Pernah kemudian saya berbincang dengan salah satu pekerja PLN. Saya bilang seperti ini, Pak, kenapa kalau ada pemadaman tidak mesti harus memberitahu lebih dulu? Lah, kayak mana dek? Kalau misalnya ada terjadi darurat dan memang harus kami matikan, kami harus melakukan pemadaman, apakah sebelumnya kita harus beritahu dulu? Nggak bisa, kita langsung spontan hari itu kita matikan, apapun resikonya. Ya, resikonya apa? Pasti warga menghujat, warga membenci, dan lain sebagainya. Jadi memang YouTuber yang pintar, ada kebijakan-kebijakan PLN, ada kebijakan-kebijakan yang insidental, ada kebijakan-kebijakan darurat yang memang tidak perlu memberitahu kepada warga, dan tiba-tiba listrik harus dipadamkan. Karena memang apa? Kondisional, kalau tidak dipadamkan akan merugikan lebih besar lagi. Itu yang kadang-kadang tidak kita ketahui. Tapi bukan itu yang akan saya bahas, karena itu bukan bidang saya. YouTuber yang pintar, ketika mati lampu, sebuah kebiasaan beberapa orang itu kemudian keluar dari rumah. Ada juga yang keluar dari kamar ke ruang tamu, mencari lilin-lilin kecil, kemudian berkumpul untuk mencari cahaya. Ini sebuah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam diri saya, dalam keluarga saya, dalam keluarga Anda, atau siapapun juga. Dan di sebuah desa ada juga yang terjadi seperti ini. Ketika mati lampu, bukan kemudian masuk rumah, tetapi justru mereka keluar karena kebetulan waktunya baru maghrib tiba, karena kebetulan waktunya masih sore. Jadi begitu mati lampu, bukan kemudian masuk dalam rumah, tetapi justru dia tandang atau sanjo atau datang ke rumah tetangga, ngobrol, kemudian dia menyalakan lilin sampai menunggu listrik itu hidup kembali. Tapi di sisi lain ada juga kelompok-kelompok tertentu yang kemudian marah. Kelompok-kelompok tertentu ada yang kemudian kesal, apalagi sekelompok orang yang sedang menetaskan ayam, sedang membuat es, besok pagi harus dijual, ayamnya juga kemudian gagal panen, dan lain sebagainya. Ya, itu sangat manusiawi. Kenapa? Ketika mati lampu, ada hal-hal yang kemudian dirugikan bagi mereka. Saya tidak tahu Anda masuk kelompok mana, apakah yang marah-marah, atau yang santai, atau yang kemudian kumpul-kumpul, atau yang bagaimana. Itu urusan Anda. YouTuber yang pintar, dari peristiwa mati lampu ini, banyak hal yang sebenarnya kemudian kita gali menjadi sebuah renungan bagaimana kita menemukan sesuatu. Ada mutiara yang akan menjadi pelajaran buat kita untuk memberikan sebuah inspirasi tentang kehidupan kita keseharian. Mati lampu di satu sisi memang gelap, tetapi di sisi lain juga memberikan pesan moral, pesan sosial dalam diri kita, sehingga kita lebih bisa menemukan siapa kita ketika kita dalam kegelapan.
YouTuber yang pintar, sebuah peristiwa misalnya ketika mati lampu, ada peristiwa kebersamaan yang muncul seketika. Misalnya, ketika mati lampu, ada sebuah tradisi, orang-orang kemudian keluar dari rumah, atau yang dari kamar keluar di ruang tamu, yang di ruang tamu keluar di teras, kemudian bercengkrama, menyalakan lilin, dan mereka berkumpul, berbincang tentang apa saja. Disitulah adalah semangat kebersamaan yang secara spontan muncul. Bagaimana? Sinyal dia mati, mau main HP nggak bisa, ya kan? Di kamar juga kegelapan, atau mungkin ketakutan. Ada semangat ketidakingin sendirian. Ada semangat untuk selalu bersama, tidak ingin hidup dalam kesendirian. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ketika mati lampu, kita juga tidak ingin tidur-tiduran atau santai-santai di dalam kamar, atau duduk-duduk sendiri di ruang tamu, atau nyantai-nyantai di dalam ruangan tertentu? Justru kita ada keinginan untuk bersama-sama dengan orang lain. Atau kita juga berkeinginan untuk menyalakan lilin, kemudian berkumpul, melingkar bersama saudara-saudara kita. Satu hal YouTuber yang pintar dalam diri kita, Anda, saya, dan siapapun, karena tidak menginginkan adanya kegelapan. Namun ketika lampu itu hidup lagi, ketika listrik hidup lagi, semangat kebersamaan, semangat menyatu, semangat menolak kegelapan itu kadang-kadang terlupa. Kenapa? Karena kita hanya melihat terangnya. Terlalu lama kita melihat terang, kadang-kadang kita tidak ingat gelap. Terlalu lama kita melihat mata terbuka, kadang-kadang kita lupa kalau suatu ketika kita buta. Nauzubillah min dzalik. YouTuber yang pintar, dengan persahabatan mati lampu, dalam diri kita juga tersadar ada naluri untuk terus berbagi antara satu sama lain. Mungkin selama ini secara sadar atau tidak, kita selalu disibukkan dengan kegiatan keseharian mencari nafkah dari pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi. Akibatnya, tingkat kesibukan yang demikian tinggi, acap kali membuat kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab untuk bersilaturahim kepada para tetangga. Bahkan, dengan tingkat kesibukan yang demikian padat, kita juga tidak pernah yang nampaknya menyapa warung-warung kecil di sebelah tetangga kita. Kita lebih memilih berbelanja di minimarket, mall, dan lain sebagainya. Dengan persahabatan mati lampu ini, kita sedang didorong, sedang dipaksa oleh Allah agar kita berbagi dengan tetangga. Paling tidak, kita malam itu dipaksa untuk keluar dari rumah dan membeli lilin di warung tetangga. Sebab kita tidak tahu bahwa ternyata malam itu si pemilik warung harus mendapat keuntungan dari tangan kita. Dengan cara kita membeli lilin itulah memberi sedikit keuntungan kepada pemilik warung yang ada di sekitar kita. Sebab kata sahabat Nabi Khalifah Imam bin Abi Thalib, memberilah walau sedikit, karena tidak memberi itu lebih sedikit nilainya. Itu yang pintar. Ternyata dengan listrik mati, pemadaman atau oglangan atau apapun istilahnya, tidak mesti membuat kita marah dengan PLN, tidak mesti harus kita marah dengan siapa pengelola listrik, kalau suatu ketika memang ada pemadaman mendadak. Tetapi sebaliknya, ada pesan moral, ada pesan sosial yang mesti harus kita ambil pelajarannya. Ternyata di situ ada semangat kebersamaan, ada semangat keinginan untuk tidak sendiri, ada semangat untuk bersama-sama menyalakan lilin, ada kebersamaan menyalakan api, ada kebersamaan untuk menolak kegelapan dalam kondisi apapun secara bersama-sama. YouTuber yang pintar, kita menolak kegelapan, dan kegelapan yang saya maksud, kegelapan apa? Kegelapan rumah kita, kegelapan kamar kita, kegelapan halaman kita, kegelapan hati kita, kegelapan kolbu kita, kegelapan rohani kita. Maka dengan semangat persahabatan mati lampu ini, kalau kita sadar bahwa ada kegelapan dalam diri kita, perlu ada penerangan, perlu semangat kebersamaan untuk bersama-sama mencahayai diri kita sama-sama, sehingga diri kita akan menjadi cahaya bagi orang lain. YouTuber yang pintar, kalau ternyata dalam diri kita memang selalu menolak kegelapan dan tidak mau ada kegelapan, itu artinya dalam setiap kita punya naluri untuk terus mengumpulkan api, terus mengumpulkan titik-titik api di setiap desa dan kota, kemudian bisa menjadi api unggun. Ada sebuah kesadaran yang seketika itu muncul bahwa kita ingin agar di sekitar kita selalu ada sinar yang memberikan petunjuk arah kepada siapapun menuju jalan yang terang. Kalau kita adalah bagian dari pemantik api itu, lalu kita nyalakan lilin-lilin kecil itu di setiap sudut kota dan desa, dari rumah kita secara bersama-sama, maka insya Allah itu akan menjadi pendaran cahaya yang lebih luas lagi dan akan menyinari kegelapan. Baik itu kegelapan di dalam rumah kita, kegelapan di dalam dada kita, kegelapan dalam naluri kita, kegelapan dalam hati nurani kita, atau juga kegelapan dalam sistem ketatanegaraan kita. YouTuber yang pintar, kalau ternyata kita adalah pembawa obor kehidupan, mestikah kita akan membiarkan kegelapan ini berlangsung? Sementara, kapanpun, dimanapun, kita bisa membeli lilin, bisa mengumpulkan kayu bakar, lalu kita ikat dalam sebuah ikatan cahaya kebersamaan untuk melawan kegelapan nasional.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di channel Imron Kaya Raya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia akhirat, langit dan bumi.